jelas dan murni menyampaikan firman-Mu seturut kehendak-Mu, bukti kasih sayang-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bahkan seluruh hidup kami yang beribadah juga Engkau urapi Tuhan. Mampukan kami mengerti, percaya, yakin akan firman, sampai kami bisa melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan bukti nyata Tuhan, buat pada hari ini Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan yang mendorong kami, mengubahkan kami, mengarahkan, menuntun, membawa hidup kami ke jalan-Mu yang benar, suci sampai sewaktu sempurna, sama mulia seperti Tuhan. Bahkan kami diberikan kekuatan oleh Tuhan, kami bisa bersandar kepadamu, bisa berdoa, menyembah kepada Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan kami kepadamu Tuhan. Mulai dalam nikah kami, buah nikah kami, ibadah pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, usaha kami, studi kami, sampai setiap keluarga besar dan kesehatan kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan tidak pernah sia-sia kami rasakan Tuhan. Mohonlah kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu dalam kehidupan kami yang beribadah. Kuasa iblis, setan, roh jahat yang selalu mengganggu, menggoda beritaan ibadah kami lewat roh kekerasan hati, kesombongan, keangkuhan, kenajisan, mengantuk, roh bermain-main, kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami siapkan hati kami diisi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera. Salam. Dan silakan. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, dan terima kasih juga buat Bapak Gembala di sini, serta komisi dan jemaat di sini juga. Saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan di jemaat sidang GTDI. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih dan juga sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ya pepatah dunia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan diri saya supaya nanti sewaktu-waktu ya tiba-tiba ke Pekanbaru ya jumpa kita satu sama lain biar tambah sayang kasih persaudaraan kita. Puji Tuhan. Ya perkenalkan, nama saya hambanya Riu Sukma Putra Panggabean. Ya, dan juga ya umur saya kepala 3 ke atas dan masih single ya, belum berkeluarga ya. Dan juga saya saksikan saya menyampaikan firman Tuhan di sini buat sidang jemaat di sini ya, gembala sidangnya satu angkatan dengan saya, Bapak ini Om Stompul ini, satu angkatan waktu sekolah di Malang. Jadi ya puji Tuhan bisa berkumpul juga karena anak dari Bapak ini satu komunitas juga, ada kami buka komunitas namanya Blessing Community. Jadi jumpanya pun juga di perantauan ya, di dalam Tuhan juga. Inilah bukti kita di dalam Tuhan, pasti ada jalannya Tuhan bisa dipersatukan. Amin. Jadi perkenalan singkat saya, dan saya percaya buat pada hari ini kita ibadah biarpun ya tidak pandemik musiknya apa, tapi tidak mengurangkan kehidupan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita buka firman Tuhannya. Nah, kita buka firman Tuhan di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ke-4. Surat 1 Yohanes pasal yang ke-4 ya. Kita dengarkan firman Tuhannya, semoga ini menjadi berkat bagi kita ya. Ayo kita buka 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal ke-4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, ini kita sudah tadi saya dengarkan puji-pujian tentang kasih, kesaksian tentang kasih, dan ini pun firman Tuhan tentang kasih. Jadi dikatakan di sini Alkitab menuliskan ini apanya aminnya Jadi saya khotbah nggak bisa bahasa Batak ya, bahasa Indonesia, soalnya agak kurang pandai. Tidak pandai. Jadi pakai bahasa Indonesia. Mungkin Bapak Ibu semuanya mengerti ya bahasa Indonesia ya. Ya, kita buka tadi katakan sebab Allah adalah kasih. Jadi Rasul Yohanes menuliskan gambaran Allah dalam wujud kasihnya itu di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita jangan menolak kasih Allah dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita mengenal Yesus ada kasih Allah. Jadi Allah adalah kasih, Yesus adalah wujud kasihnya dalam hidup kita. Jadi kalau ditanya sama orang nanti siapa kasih yang sempurna? Yesus. Dan dituliskan oleh Rasul Yohanes. Di dalam apa dituliskan? Lewat firman dan lewat Roh Kudusnya. Jadi kita hari ini merasakan kasih lewat firman Tuhan yang kita dengarkan dan lewat kuasa Roh Kudusnya. Jadi jangan sampai kita ibadah tanpa kasih Allah, tanpa firman, tanpa Roh Kudus. Jadi kalau ibadah harus menerima kasih Allah lewat firman, beribadah menerima kasih Allah lewat Roh Kudusnya. Jadi kita pergunakan untuk menerima kasih Allah lewat firman dan Roh Kudusnya. Nah, mengapa? Nah,
Mengapa Allah tampil di dalam kasih pada kita semuanya? Nah, ini pertanyaannya. Mengapa Allah tampil di dalam kasihnya dalam kehidupan kita semuanya? Sebab kehidupan manusia darah daging ini tidak ada kasih. Nah, ini jawabannya. Kehidupan manusia darah daging kita ini, termasuk saya, tidak ada kasih. Yang hanya adalah ambisi. Banyak seorang ambisi ini tanpa lagi mengasihi Tuhan. Emosi. Nah, sedikit apa emosi begini, tidak lagi dalam kasih Allah. Apa keegoisan. Banyak kehidupan manusia darah daging. Banyak ambisinya, banyak emosinya, banyak egoisnya, sampai manusia darah daging terus memuncak kepada dosa-dosa. Sehingga tidak ada kasih kehidupan manusia ini. Sampai dituliskan Alkitab, karena semua orang telah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Nah, inilah tidak ada kasih. Kita semuanya ini tidak ada kasih. Jadi manusia darah daging kehidupannya tidak ada kasih. Sehingga Allah tampil di dalam kasihnya dalam pribadi Yesus, dalam firman Tuhan. Nah, inilah kita dalam hidup kita. Ada firman, ada Roh Kudus, ada kasih Allah. Nah, jawaban yang kedua, mengapa Allah tampil sebagai kasih dalam pribadi Yesus? Jawaban yang kedua, sebab untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Jadi kesempurnaan semua hidup kita ini adalah kasih. Tanpa Yesus tampil, nggak ada hidup kekal kita. Jadi sehebat apa tadi dikatakan, mau kaya, mau pandai, mau dia pintar, S1, S2, S3, mau dia punya bisnis bertriliun-triliun pun, kalau nggak ada kasih Allah, nggak bisa hidup kekal. Jadi kita di sini harus betul-betul ini mengasihi Tuhan. Amin. Betul. Jadi bukan karena di kota, bukan karena wah di kampung, bukan. Kita perlu kasih Allah, kasih di dalam kehidupan ini. Jadi kasih yang kedua adalah untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kita semuanya, supaya kehidupan manusia berdosa tidak binasa. Tidak binasa artinya tidak hidup dalam penderitaan. Sebab upah dosa maut, menderita. Mau apapun kita tutupi dosa, berbuat dosa, tetap menderita. Mau dusta kecil, dusta besar, mungkin buang sekolah didustai, buang jualan didustai, hasil panen didustai. Mau dusta apapun tetap menderita. Sampai memuncak kepada api neraka. Kalau dibiarkan neraka kita. Jadi pemuda-pemudi, bahkan yang sudah berkeluarga, aman, jangan sampai berdusta. Istri sama suami, suami sama istri, bahkan sesama pelayan Tuhan. Sekecil apapun dibiarkan sampai menderita. Mungkin si A gak tahu, si B gak tahu, tapi Tuhan tahu. Sewaktu-waktu menderita sampai kepada kebinasaan. Nah, jadi Yesus, kata Allah tampil dalam pribadi Yesus untuk memberikan kehidupan kekal dalam kasih-Nya. Inilah jawabannya. Mengapa Allah tampil sebagai kasih? Sebab manusia darah daging hidup dalam dosa. Yang kedua, untuk memberikan hidup yang kekal kepada kita semuanya. Bagaimana cara Tuhan memberikan kehidupan yang kekal ini? Ada cara. Tadi Allah tampil sebagai kasih dalam pribadi Yesus. Caranya bagaimana? Nah, cara Tuhan atau cara Allah memberikan kasihnya kepada kita. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9 10. Bahkan Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Bahkan Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yohanes 3 ayat yang ke-6. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mungkin ini sudah pernah jadi hafalan, mungkin sudah kita hafal, kita mendarah daging firman Tuhan ini. Ayo, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bagaimana cara Allah memberikan kasih-Nya yang sempurna dalam hidup kita? Lewat Yesus lahir ke dunia, tampil sebagai kita manusia darah daging, tapi tidak berdosa ya. Dia tampil di dunia seperti kita tapi tidak berdosa, 100%
tidak berdosa dan rela memberikan nyawanya, berkorban nyawa di atas gantung kayu salib itu, mengorbankan nyawanya supaya kehidupan manusia berdosa memperoleh hidup kasih yang kekal. Amin. Nah, inilah wujudnya. Jadi Yesus yang kita sembah ini jangan ditolak-tolak. Amin. Kita imankan terus. Nah, seperti saya dari orang yang nggak kenal Tuhan dulu, dari agama seberang. Tapi ketika kenal Tuhan, ya percaya. Nah, kasihnya tetap Dia. Mau gimana pun, mau keluarga gini, tetap kasihnya Yesus. Amin. Nah, ini kita apalagi kalau sudah dari kandungan kenal Tuhan, sampai sudah berapa tahun kenal Tuhan, sampai mungkin mau garis akhir kenal Tuhan, tapi nggak percaya. Nah, ini bahaya. Jadi kita harus percaya kasih Yesus. Amin. Gak usah ditolak-tolak. Nah, Yesus segala gambar wujud Allah. Amin. Dalam firman Dia ada, dalam roh ada, dalam sempurnaannya pun ada. Nah, sekarang kita percaya. Dari Yesus tampil, rela mengorbankan nyawanya di kayu salib supaya kehidupan manusia berdosa mendapatkan kehidupan yang kekal. Termasuk saya ini yang kekal. Prosesnya bagaimana? Nah, proses kita bagaimana ini? Menerima kasih Allah. Ada prosesnya. Saya dulu ketika hidup di dalam Tuhan, atau mengenal Tuhan dari agama seberang, percaya Yesus perlu proses. Kita yang sudah kenal Tuhan juga perlu proses. Jadi sama-sama kehidupan kita ini kalau kenal Tuhan ini harus dipraktekkan. Inilah enaknya dalam Tuhan. Kalau kita lihat agama lain, harus berjuang. Ini kita berdosa, diampuni. Ada proses lagi. Jatuh pun diampuni. Jatuh pun diampuni. Ada proses. Jadi kita kalau ada jatuh dalam dosa perlu proses. Amin. Untuk proses apa? Menerima kasih Tuhan lagi. Amin. Ini mukanya apakah tegang kali apa yang ada tiga apa nih? Ya, jadi kita harus menerima kasih Allah. Prosesnya menerima kasih Allah yaitu lewat berdamai. Nah, jadi berdamai ya, lewat berdamai. Jadi prosesnya yaitu menerima kasih Allah lewat kita harus berdamai. Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-23 sampai 25. 23 sampai 25. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudara terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jadi proses untuk menerima kasih Allah itu harus berdamai dulu. Berdamai kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, jadi kita kalau sudah berdosa, kalau kita menerima kasih Tuhan harus berdamai. Pertama berdamai kepada Tuhan. Bagaimana berdamai kepada Tuhan? Mengakui dosa kepada Tuhan. Mungkin saya hari ini mencuri, Tuhan ampuni aku. Nah, mungkin kita ya istri enggak tunduk sama suami, mungkin malah ampun ya, tadi capek suamiku, aku enggak apa, ampun ya. Mengakui semuanya, mengakui kepada Tuhan. Jadi setiap kita mau diperdamaikan oleh Tuhan, ayo akui. Jangan diibaratkan, maaf ya, ada dosa disimpan. Enggak apa-apa, istriku enggak tahu. Suamiku enggak tahu. Orang tuaku enggak tahu. Ya, anakku enggak tahu. Nah, jangan seperti itu. Ayo kita harus berdamai sama Tuhan. Tuhan tahu. Nah, kita berdamai sama Tuhan dulu. Nah, mengakui dosa kepada Tuhan. Nah, kalau sudah mengakui dosa kepada Tuhan, berdamai sama Tuhan, dan mengakui dosa kepada sesama, itulah istri. Jadi kalau kita mengakui dosa sama Tuhan, nggak berat untuk mengakui kepada istri, kepada suami, kepada anak. Sebab kita hidup dalam Tuhan, takut Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa mengakui sama Tuhan, malah sesama dahulu, ya pura-pura nanti. Nah, besok ulangi lagi. Nah, ini banyak ini. Besok ulangi lagi, besok ulangi lagi. Nggak ada kesadaran. Tapi kalau dia mengakui dosa, berdamai sama Tuhan, pasti kepada sesamanya benar-benar. Benar-benar apa? Menyesali dosa. Nah, menyesali gak? Salahku tadi, istriku pula apa aku pukul, suamiku nggak tunduk aku ini. Nah, disesali. Nah, disesali. Disesali. Banyak orang nggak menyesal. Ada berbuat dosa dan menyesal, biarlah, terserah. Nah, ini lahirnya. Nah, termasuk hamba-hamba Tuhan. Kalau ada kesalahan termasuk saya juga, ya saya akui. Nah,
kehidupan kita semua. Sidang jemaat juga ada kesalahan juga, akui. Jangan merasa, benar aku gini. Nggak ada yang manusia di dalam hidup di dunia ini nggak ada yang benar. Hanya kasih Allah yang benar. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi Allah, ayo berdamai. Mengakui dosa kepada Tuhan dan mengakui dosa kepada sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nah, di stop, ditinggalkan. Mungkin dosa A, stop, ditinggalkan. Nah, datang lagi dosa B, terjadi, dosa B, stop, jangan dilakukan. Ini sudah dosa A ditinggalkan, dosa B datang, dosa A kembali. Nah, ini ngeri. Jadi kalau setiap, karena kan setan ini 24 jam beraktivitas. Jangan kita bilang kita tidur saja karena mimpi buruk, betul nggak? Coba, ada nggak yang pernah mimpi buruk? Mimpi hantu-hantu, mimpi apa? Saya kesaksian ya dulu ya, waktu saya pelayanan di Nias. Saya pernah tidur, saya tidur seperti di ranjang itu. Ada dua kayak nenek-nenek putih, rambutnya serem, terbangun saya. Ini geli. Nah, berarti kan nggak tahu kan? Berarti setan 24 jam juga. Tuhan tuh 24 jam juga memperhatikan kita. Jadi perhatian Tuhan itu yang harus kita miliki. Amin. Kita nggak tahu. Hari ini damai, besok nggak tahu setan mau bikin nggak damai lagi. Nah, jadi kita harus sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari harus sungguh-sungguh. Jadi jangan diulangi lagi. Stop dosa-dosa. Apa yang diperbuat, stop. Disesali, diakui. Nah, diakui, disesali. Bahkan juga kalau sudah diakui, disesali, menyesal kita mengakui dosa, gak berbuat lagi stop dosa, nah, maka kita menjadi miliknya Tuhan. Hidup yang selalu dikasihi oleh Tuhan. Ayo, Amsal pasal yang ke-28. Kitab Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Amsal 28 ayat yang ke-13. Kita baca, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Jangan disembunyikan dosa. Sehebat apapun kita menyembunyikan, tidak ada yang tahu mungkin sesama kita, akan ketahuan. Pepatah dunia itu memang benar. Sepandai-pandai tupai, lompat, ketahuan juga. Kita lihat sekarang kan di badan pemerintahan, korupsi, nggak ada yang tahu. Rupanya sekali pergantian pemerintahannya, sikat ini, mulai kan. Ini kan hebat-hebat apapun kita, bertahun-tahun pasti akan ketahuan kita. Jadi kita harus betul-betul dalam berdamai, betul-betul dalam hidup kita mengakui menyesali dosa, bukan ketawa-ketawa. Dikatakan tadi, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ada kasih sayang Tuhan. Saya percaya semuanya ini suka mengakui dosa, amin, dengan sungguh-sungguh ya. Karena nanti diakui, dikawin, gak sungguh-sungguh, berbuat lagi. Saya percaya nih, ibadah kita ini pengakuannya sungguh-sungguh, menyesalnya sungguh-sungguh. Bukan maaf, 1000 kali maaf. Mengakui besok diulangi lagi, jangan. Saya pun orangnya terkadang ini manusia terakhir ya. Terkadang kalau dia sedikit, egonya timbul, emosionalnya timbul. Apalagi kalau nggak sesuai, bersama sekali ini, itu memang timbul. Tapi ya harus kita akui, ini manusia, Tapi jangan diperbuat lagi, belajar, semakin meningkat untuk ke atas, bukan ke bawah, meningkatnya ke atas. Nah, inilah kita akui dosa-dosa kita dan kita menjadi kehidupan yang dikasih Tuhan. Ini proses yang pertama, berdamai. Jadi menerima kasih Tuhan harus berdamai. Nah, kita harus berdamai kepada Tuhan. Nah, proses yang kedua untuk menerima kasih Allah yaitu beribadah. Nah, ini kasih Allah ada. Jadi saya lihat ini rame. Mungkin minggu depan rame lagi nanti. Jadi saksi semua nih bisa bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Inilah. Nah, ini tempatnya di sini ada kasih Tuhan loh. Seperti Petrus salah satu contohnya. Nah, Petrus ini kehidupan orang yang paling antusias sama Tuhan. Tapi ketika Yesus digantung di kayu salib, dia kembali ke dunia lamanya, penjala ikan. Tapi ketika Yesus bangkit, datang kepada Petrus. Nah, dengan dia penjala manusia penjala ikan, datang dia. Kau mengasihi aku Petrus? Iya Tuhan, gembalakan domba-domba. Kau mengasihi aku Petrus? Iya Tuhan, gembalakan domba-domba sampai 3 kali. Nah, ini menunjuk sistem penggembalaan, sistem ibadah.
Jadi kita harus betul-betul ibadah, tekun setia. Nah, mungkin ini ibadahnya berapa kali dalam satu minggu, macam ibadahnya. Ada pemuda, ada hari Minggu, ada ibadah pagi hari, ada doa, ada mungkin ibadah-ibadah apa di sini. Tekun. Jika ada kasih Tuhan, daripada maaf ya, ada pujian apa pujian ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, jadi 1 hari di rumah Tuhan nikmat loh. Berarti ini pengakuan Raja Daud. Nah, kita kehidupan kita secapek apapun, mungkin bekerja, mungkin yang bekerja mungkin ada ladang coklatnya, ladang apa? Ladang apa mungkin? Mungkin bagot apa? Tapi nggak begitu aja ya jual apanya ya, bukan contohnya ya, contohnya kayak seperti sawah apa? Tapi saya sudah mengalami. Keluarga dari mama saya orang Sibolga, saya sudah mengalami yang namanya bersawah campur, musuhan itu yang jalan nanam yang mundur, baru ada piaraan pinahannya juga, ngambil batang-batang hobian di apa itu makanannya bujuk-bujuk ya, saya sudah alami. Tapi kalau kita hanya sebatas daging, daging ini yang apa ya untuk ibadah capek memang. Tapi saya pernah alami, capek kali ini. Tapi ketika saya terkena firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan disentuh Roh Kudus, maka saya genjot untuk ibadah ini. Amin. Digenjot untuk ibadah ini, tergembala, setia, tekun, sungguh-sungguh. Apalagi ini juga yang sudah berumah tangga yang di perantauan, digenjot juga untuk ibadah. Bekerja boleh. Yang kuliah yang sekolah boleh, harus itu untuk mencapai cita-cita. Tapi Tuhannya di nomor 1 kan, amin. Di nomor 1 supaya tidak terhilang. Petrus dulu dibilang penjala manusia, tapi Yesus tergantung di kayu salib, penjala ikan lagi dia. Untuk Tuhan bangkit, penuh kasih, menegur. Sekarang kita ditegur. Yang malas-malas ibadah harus setia, amin. Itulah yang malas-malas ibadah setia, tekun, biar tidak ditegur Tuhan kita. Nah, ini peneguran Tuhan bahaya loh nanti. Nanti ditegur kita, ini anakku hitam. Terus Cleo, aduh gak tahan. Kita datang kembali baik-baik, didoakan, gini sembuh. Tetap juga dia gak setia. Janganlah ya, jangan ditegur Tuhan. Kalau sudah ditegur Tuhan nanti bahaya kita. Tapi saya percaya di semuanya di sini aktif untuk ibadah, amin. Setia untuk ibadah. Kita baca dulu lah Injil Yohanes pasal yang ke-21. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-21. Ayat yang ke Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke 16 sampai ayat yang ke-19. Ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Inilah sistem penggembalaan. Digembalakan Tuhan juga. Dulu kembali ke dunia lamanya. Datang lagi Tuhan, "Kau kasih aku Petrus?" "Iya Tuhan." Gembalakan. Digembalakan Tuhan dan dia dipakai jadi seorang pemimpin. Kalau kita baca kisah para rasul, dia menjadi kesaksian 3.000 orang, banyak yang berubah, yang bertobat. Kalau kita sering tergembala, tekun ibadah, ada perubahan, ada kehidupan aktivitas Tuhan. Wah, dilihat orang gimana ibadahnya misalnya. Oh, kayak mana ini? Oh, jadi saksi kita. Oh, ada apa ini? Amin. Tambah satu. Mungkin ini terlengkapi semua. Ini kan kehidupan orang yang benar-benar antusias untuk Tuhan. Kalau kita untuk Tuhan antusias, semuanya pasti diperhatikan Tuhan. Amin. Petrus diperhatikan Tuhan. Loh, buat 3.000 dia buat korban 3.000 orang datang, malah berbondong-bondong memberi sama rasul-rasul. Kalau kita baca, berbondong-bondong memberikan sesuatu melihat Tuhan. Inilah kita. Jadi nggak berat memang sebenarnya. Untuk pekerjaan Tuhan ini nggak berat. Yang bikin berat tuh karena daging ini masih hidup, masih
emosi, ambisi, egois, inilah daging masih hidup. Tapi kalau daging ini benar-benar betul mengasihi, taat dia, bisa tekun ibadah. Ayo naikkan 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kedua kalinya diulang lagi, Petrus, apa kau mengasihi aku? Diulang kedua kali, iya Tuhan. Ayat yang ketiga, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Jadi ketekunan ini ada kasih sayang Tuhan. Untuk apa? Untuk menyentuh hati kita. Jadi firman Tuhan yang kita dengarkan diulang-ulang ini untuk menyentuh hati kita sebenarnya. Kalau kita tersentuh hanya gosip, fitnaan, malah kita bikin apa? Perpecahan. Nah, ini nggak ada sentuhan, ratapan di sini. Tapi kalau digembalakan, tekun kita ibadah, wah, di sini sentuhan Tuhan ada. Amin. Kita sedih, kita berkeluh kesah sama Tuhan, kita memberikan sepenuhnya untuk Tuhan. Nah, di sini Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Amin. Di sini tahu. Seperti contoh dalam Alkitab ini, Yosua. Aku seisi keluargaku takutnya untuk beribadah kepada Tuhan. Maka kebun anggurnya diberkati. Tapi kalau kamu pilih kepada ilah yang sana benar, ya, tapi aku sama Tuhan, takut Tuhan. Jadi kita ibadah di sini harus takut Tuhan. Amin. Takut. Ibadah di sini kita harus takut Tuhan. Mengasihi Tuhan, tekun, setia, besar. Takut Tuhan yang kita kepada. Kalau orang yang takut Tuhan itu prakteknya benci dosa, benci kejahatan, sampai benci dusta. Inilah orang yang takut Tuhan. Nah, ini prakteknya nih. Amsal pasal yang ke-8 ayat 13. Amsal 8 ayat yang ke-13. Ini banyak firman Tuhan, kita hafal apa ya? Apakah bisa dicerna nih firman Tuhan ini? Bisa kita cerna, bisa kita resapi, bisa kita terima dan kita praktekkan. Amin. Nah, ini kita ibadah hari ini. Tekun, setia, benar, praktekkan. Praktek orang yang beribadah takut Tuhan itu. Ayo kita baca. Amsal pasal yang ke-8. Amsal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi kalau ada yang jahat, bencilah. Ya, bukan dikompromikan, bukan apa? Bergaul. Benci. Kalau sudah salah ini, masuknya hamba Tuhan begini terus, salah gembala kita begini terus, salah ini sudah jemaat kita ini. Nah, sudah. Benci, gak usah lagi. Kalau bisa kita sudah bertemu. Ini salah, ini berubah. Ayo kita cari ini yang benar. Yang jahat-jahat dibuang. Kalau yang jahat-jahat dipertahankan, nah, seperti kami nanti kita ibadah nggak diindahkan Tuhan. Inilah ibadah kita nggak diindahkan Tuhan, malah ibadahnya menjadi pembunuh, kebencian terus yang dipertahankan. Benci, iri, dengki ini akan dipertahankan. Kalau ibadahnya tidak benar. Kalau yang jahat seperti Kain itu, coba lihat Kain. Habel benar ibadahnya, Kain nggak benar, malah membunuh. Nah, ini takutnya kita. Kalau ibadah kita nggak takut Tuhan, nggak benar, pasti yang jahat terus. Membenci, iri, dengki, apalagi dalam rumah tangga. Rumah tangga bisa jadi loh, ada kebencian loh. Hati-hati, bukan sudah dipersatukan, nggak mungkin benci, nggak mungkin. Wah, ada. Jadi maaf ya, ini saya apa? Mungkin dari mertua ke mertua, mertuanya mungkin nggak pernah ini. Benci sama mertuanya, benci sama Helana. Ini bisa terjadi loh. Ini kalau ibadahnya nggak benar. Jadi kalau ibadahnya benar, nggak ada iri, nggak ada kebencian, nggak ada dengki. Yang jahat dibuang, seperti Kain dibuang. Habel yang benar. Amin. Ini Yosua, Habel yang benar. Lalu praktek yang kedua, membenci segala kejahatan. Aku benci kesombongan, nggak sombong lagi. Terutama sombong apa yang dalam hal apa? Dinasihati firman Tuhan, nggak terima. Jadi banyak yang sombong. Janganlah ya, pemuda-pemudi sombong dia.
Kalau nggak dari aku, nggak makan kok, nggak hidup kok, nggak aku tolong kok, mungkin temannya. Nah satu kos motornya satu pekerjaan, nggak akan jadi. Sombong dia, padahal salah dinasihati. Nah, inilah kita. Jangan ada hal-hal yang sombong. Kesombongan itu dibuang. Aku benci kesombongan, kecongkakan, yang congkak dibuang. Tingkah laku yang jahat, nah, tingkah-tingkah yang gak benar dibuang baru. Dan mulut penuh dengan tipu muslihat sampai dusta. Jadi kehidupan orang yang benar itu memang Alkitab menuliskan dilihat dari mulut. Karena Yakobus menuliskan kecil memang mulut, bisa membakar. Tapi kalau kita benar di dalam Tuhan, jujur, dan bisa menyembah ini, memang betul-betul enak. Dan memang mulut ini memang merusak. Apalagi sedikit-sedikit nantinya menjelekkan ini, langsung banyak ini dari mulut. Tapi kalau mulut yang jujur, banyak berdoa, banyak menyembah, wah, ini indah. Amin. Saya percaya ini mulut semuanya digunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, di pujian yang tadi juga sangat menyentuh sebenarnya. Amang ini tadi saya terkena juga. Ya pujian aja saya tersentuh. Apalagi kita ini. Kita semua di sini, apakah kita menikmati pujian kita? Kalau kita gosip sama orang mungkin sampai berjam-jam, asetnya bertambah berapa? Ini wah, berjam-jam. Tapi kalau istilahnya dibarkan dengan mulut untuk jadi saksi memuliakan Tuhan, banyak kita ingat. Saya percaya semua ini mulutnya jujur dan banyak menyembah Tuhan. Amin. Bapak di sini yang sudah setia, semakin setia aktif. Apalagi Bapak Gembala di sini mungkin khotbahnya lebih keras dari saya mungkin. Karena satu angkatan saya Bapak ini. Karena Bapak ini pun kalau khotbah pun keras juga waktu pendidikan. Memang pendidikan waktu saya di Lempinel memang luar biasa, dibentuk nih wah, kacau semuanya wah, sampai nampak ini yang namanya jago-jagoan. Iya, bukan saya tambah-tambah per Bapak itu. Nah, kadang dituduh ini taat yang bola, kadang apa yang buang apa tuh Pak yang Bapak bikin berangkat dua-dua. Itu kawin. Itulah memang. Tapi dilatih semua, wah baru sadar pun ya. Jadi hamba Tuhan itu harus kayak gini, jadi anak Tuhan. Saya percaya di sini semua nanti jadi saksi nih. Amin. Jadi nanti kami pulang dari sini minggu depan kami mungkin wah ini sudah cantik. Nah, tahun depan kami datang lagi wah sudah luar biasa. Amin. Inilah ini kehidupan orang-orang benar. Ini kehidupan orang-orang tergembala, orang-orang yang takut Tuhan. Ada kehidupan hidupnya Tuhan dalam hidup. Bukan main-main ya. Nah inilah kita. Nah, hasilnya tadi kebun anggurnya diberkati seperti Yosua. Nanti baca kitab Yosua pasal 24 ini. Berkati kebun-kebun. Ini semuanya pasti ada ladang kan? Diberkati nanti semua. Nah, mungkin juga anak-anaknya dalam perantauan diberkati juga. Mungkin buntu keluarga mungkin kan tiba-tiba doa di sana anak perantauan dapat pekerjaan sudah jadi apa? Jadi supervisor di PKS, dari PNS di kota ini, wah kita luar biasa. Nah inilah kita semua diberkati, dipelihara, ditolong dan dilindungi. Inilah kehidupan proses berdamai tergembala. Nah yang terakhir kita baca Roma pasal yang kelima. Yang terakhir ya. Roma pasal yang kelima. Surat Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Inilah proses orang yang memiliki kehidupan kasih Allah. Berdamai, tekun tergembala. Yang terakhir Roma pasal yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, diselamati untuk kita orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi proses yang terakhir, orang yang menerima kasih Allah itu adalah orang yang kuat teguh hati. Jadi orang yang kuat teguh hati ini ada kasih Allah. Nah, yang membuat kekuatan tadi siapa? Roh Kudus. Jadi Allah tadi gambaran dalam pribadi Yesus dalam wujud firman dan Roh Kudus.
Jadi kita dengarkan firman, ada roh yang diberikan Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan berikan roh untuk kita. Amin. Kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa kuat dan teguh hati. Bisa setia juga berkobar-kobar beribadah kepada Tuhan. Inilah. Mungkin dari umur mungkin sudah ada kepala 5, mungkin mau kalah 6, tapi kalau ada roh kudus sebanyak. Api Pentakosta itu bro. Api Pentakosta ku punya. Dulu saya waktu di Sibolga, sebelum saya sekolah Alkitab di Malang, ada yang penjual roh kudus itu. Wah, saya lihat semangat sekali yang tua-tuanya. Nah, yang muda-muda lemah-lemah. Itu saya bilang, betul-betul dagingnya. Rupanya roh kudus betul. Ketika saya dididik, apalagi pendidikan itu support saya dengarkan roh kudus, semakin semangat juga saya. Iya betul. Kalau secara daging nggak bisa. Kalau ukuran umur, kepala 7 aja sudah banyak yang nggak mau aktif lagi ibadah, nggak setia lagi. Tapi kalau roh kudus aktif sampai garis akhir, amin. Sampai selatan kedua kali sampai garis akhir kematian. Inilah ada roh kudus. Jadi kita harus kuat, teguh hati, tahan uji, tahan banting dalam menghadapi apapun keadaan di dunia. Persoalan masalah dalam apa? Ekonomi, dalam pekerjaan, bisnis dalam apa? Kita apa? Bisnis kita mungkin ada yang punya bisnis. Kuat teguh hati. Kuat teguh hatinya apa? Mengandalkan Tuhan terus. Seperti Bang bilang si Gilbert tadi. Tetap andalkan Tuhan. Amin. Teguh hati, kuat teguh hati. Apalagi kalau sudah namanya masalah bisnis, jangka apa? Yang kayak apa? Buat gini oh kita mudah kalah, kita sudah ada pelan. Kuat teguh hati, tetap andalkan Tuhan. Amin. Tetap andalkan Tuhan. Dalam pelayanan juga Bapak hamba Tuhan di sini juga kuat teguh hati. Tidak jemaat juga kuat teguh hati Pak. Ayo layani, tetap. Apalagi semalam ada juga persekutuan hamba Tuhan Pak ya. Banyak hamba Tuhan. Wah inilah lebih bagus. Wah semakin ibadah semakin teguh, menopang. Kita juga kalau bisa kuatlah teguh hati. Tetapi apapun kuat teguh hati. Apapun kesulitan kita kuat teguh hati. Tahan banting, tahan uji. Tetap bersandar sama Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Saya doakan juga ya. Saya pun hamba Tuhan ini belum ada pengembalaan seperti Bapak ini. Masih ya, sebenarnya ada juga pekerjaan saya. Hanya komunitas blessing, tapi saya rindu juga. Saya rindu merintis ya sewaktu-waktu bisa ada sidang juga. Dan mulai ya pelayanan blessing ini sungguh-sungguh. Nanti Tuhan berikan tanggung jawab nanti ya baru saya sudah enak. Tapi kalau kita ya lemah sudah nggak akan terjadi, nggak jadi hamba Tuhan kalau nggak jadi ini. Saya dibagi di Petrus kembali. Dunia lama lagi ya sudah bagus ini, nggak usah lagi beribadah ini. Malah nanti ya kalau saya nggak kuat teguh hati, saya orang yang pertama nanti memuja Tuhan. Inilah karena sudah mengerti. Tapi itulah kalau hanya di dalam teori tanpa Roh Kudus, tanpa kehidupan kasih Tuhan nggak bisa melakukannya. Amin. Malah berdebat. Makanya saya harus belajar untuk kuat teguh hati. Amin. Bapak Ibu juga kuat teguh hati. Setia berkobar-kobar. Setia apapun yang kita hadapi. Jangan sedikit ada masalah larinya ke sesama. Ayo ada masalah apapun larinya ke Tuhan. Amin. Kita belajar semua. Belajar kehidupan kita untuk lari kepada Tuhan. Kuat teguh hati, tahan uji, tahan balik dalam menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Ya, banyak berdoa. Kita banyak menyembah. Banyak menyembah. Doa pagi banyak menyembah. Al-Quran 1 jam. Mau kita beristirahat doa malam pun 1 jam tidak berdoa. Tanpa kekuatan doa kita tidak bisa mampu untuk membawa hidup kita ini. Ayo banyak berdoa. Saya percaya hari ini apapun kelemahan kita, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, apapun yang kita doakan, yang kita butuhkan belum ada tanda. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Amin. Tuhan jawab semua. Kalau betul-betul tadi kehidupan 3 proses ini ada, berdamai, tergembala, kuat teguh hati ini, biarpun belum ada tanda, saya percaya Tuhan tampil hadir untuk memperhatikan kita semua. Amin. Yuk, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo kita milikilah proses 3 ini dan kita menyembah Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Merasakan kasih-Mu Tuhan.
Memberikan kami kekuatan, kesetiaan, dan kesungguhan untuk kami aktif dalam pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan berkati seluruh pelayanan hamba-Mu di tempat ini, bahkan juga Tuhan jiwa-jiwa yang belum bergabung juga Tuhan antarkan gerakan jemaat-Mu untuk memuliakan nama Tuhan. Jiwa-jiwa yang sudah undur tadi kembali, berikan kesetiaan benar hidup dalam memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehidupan pelayanan hamba-Mu di tempat ini, bahkan semakin Kau berkati, Kau pelihara dan disertai Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Lagi kembali saya serahkan. Salam. Salam. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah diberitakan sampainya di tempat ini. Jadi saudaraku menambah sedikit sebelum kita tutup ibadah ini. Memang benar, kalau memang firman Tuhan itu harus dipraktekkan. Amin. Kalau dulu kami memang waktu sama-sama sekolah Lempine di Malang, karena belum lahir masih bermasam nabido. Bahasa di si masih bermasam na. Bolo kami di sana masa ini dilatih untuk ketaatan. Kami dilatih mulai dari ketaatan, menyuci-nyuci WC. Jadi bolarong do sigi jam wasi tinggal do Malangi termulai di kampung. Jadi waktu masih proses itu. Waktu kami pelayanan di sana. Jadi Om Wijaya mengatakan bukan kepintaran, kehebatan untuk melayani Tuhan, namun ketaatan. Jadi rumah auto mbak mesak huta-huta kan. Bolot tempat nami di sudu asrama nami terpencil. Siang gereja mendelepak do tu asrama. Jadi di pinggirnya asrama ladang do alai dalam nebagak. Wearing lo to sigar buat kia. Itu rusak bili do. Ba masotak do kan. Ai hutan nami ku selalu rusak bili dapat. Jadi bolos siti pami disuruh kalau kesalahan satu orang di dalam sekolah itu, contohnya Om ini berbuat salah, saya laporkan itu kepada Om Wijaya supaya mengampuni kepada Tuhan, mengampuni kepada sesama, baru kembali aktif lagi seperti firman Tuhan yang kita dikatakan hambanya dari aktif segala dosa, kasih Tuhan itu kembali kepada kita. Jadi makanya saya sesudah memang berat, saya sebagai udah orang tua melapor, mau datang kepada Om Wijaya pada waktu itu. Apalah yang dibilang nanti sama aku itu bilang kayaknya aku ini pikiran punya, tapi aku dengan kuasa Tuhan saya menghadap. Oh, kenapa kau? Saya tadi jerak burung Om. Saya bilang, aduh, jangan jerak burung Pak, jerak orang kata di sana. Nah, itulah kan. Jadi diduakan, sesudah diduakan saya begitu juga orang Om ini disuruh menjaga apa namanya itu asrama, kunci hilang, harus melapor siapa yang lebih tua itu yang dulu di depan saya ini, orang ini yang buat dosa saya yang di depan juga kan, melapor kepada itu. Jadi saya bilang siapa yang hilangkan kunci saya, bila datanglah orang ini dikatakanlah saya. Aduh, kalian ini kunci dunia aja tidak bisa saudara pegang. Bagaimana kunci kalian surga nanti? Aduh. Udahlah, bertobatlah kalian. Begitulah kami, pengalaman kami Bapak Ibu Saudara
waktu kami di malam. Puji Tuhan, bisa berbagi firman Tuhan di tempat ini dengan Om Rio. Saya bersyukur supaya sidang jemaat juga kita satu sama yang lain semakin diberkati dan selalu rindu akan Tuhan bisa digembalakan di tempat ini. Jadi firman Tuhan juga sama, tidak ada bedanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih, sebelum kita menutup ibadah kita ini, saudaraku, karena kita tahu pekerjaan Tuhan ini, saudaraku, baik di kota, di desa, Tuhan masih buka jalan untuk perintisan, buka ini, buka itu, saudaraku. Oleh sebab itu saya minta kepada kita seberapapun penguluran tangan kita, saudaraku, untuk pekerjaan Tuhan, karena Umi ini masih muda, bisa dalam pelayanan, saudaraku. Sebagaimanapun yang bisa kita berikan nanti itu semuanya dikasih Tuhan dan berkah oleh Tuhan. Ini dibuka dulu ini persembahan kita berikan persembahan nanti untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-Nya. Sebelum kita menutup ibadah kita berikan persembahan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kasihnya seperti sungai. Semoga pemberian kita kepada Tuhan menjadi berkat buat Tuhan dan Tuhan memperhatikannya. Puji Tuhan. Jadi oleh sebab itu kita mau tutup ibadah kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa
Kau Bapa suci belaka. Terima kasih Allah Bapa, Allah yang kami sembah pada siang hari ini, di mana kami sudah bersekutu di hadapan-Mu, duduk di bawah altar-Mu Tuhan, menyembah-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, mengagungkan Engkau sebagai Raja kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami sudah datang kepadamu, membawa segala beban berat kami. Engkau yang melegakan kami pada saat hari ini, lewat firman yang sudah kami dengar pada saat hari ini Bapa. Mataraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami bisa memraktekkan firman-Mu. Kami menjadi hidup dari manusia daging, kami menjadi manusia rohani, hingga sama mulia dengan Engkau Tuhan, bisa bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Jikalau Engkau datang kedua kalinya, mari Bapa, Engkau bentuk kami lewat firman pengembaraan-Mu di tempat ini, menjadi saksi-Mu Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, kami mendengar suara di sana sini sudah bergelora. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya bersandar kepadamu, bersandar kepada firman-Mu, bukan bersandar kepada pengertian kami. Oleh sebab itu Bapa, Engkau kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami sudah bersekutu di hadapan-Mu. Jamalah kami Tuhan, ampunilah cacat celah kami. Mungkin di antara kami belum ada Tuhan kesetiaan. Oleh sebab itu jamah kami pada siang hari ini Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang berlubang pagu ya Bapa. Kami hidup dari balas kasih Tuhan, kami hidup dari kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kemurahan-Mu bagi kami semua. Pada saat hari ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat persembahan kami yang kami berikan pada saat hari ini, biarlah persembahan kami Tuhan meluas pekerjaan Tuhan di mana-mana Tuhan kami, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami. Berkati kami di ladang, di rumah, di mana-mana saja di pekerjaan kami Tuhan. Pohon anggur kami diberkati oleh Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang kami dengar pada saat hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami banyak Tuhan pergumulan-pergumulan yang tidak bisa kami sampaikan kepadamu, namun Engkau Tuhan yang maha tahu pada saat hari ini Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan buat Om Rio di tempat ini yang sudah memberkatakan firman-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau Roh Kudus di setiap pergumulan-pergumulan hamba-Mu ini. Engkau yang menjawab ya Tuhan. Bahkan rombongan yang datang dari Pekanbaru juga Tuhan, jikalau mereka kembali ke tempat Pekanbaru, ke pelayanan masing-masing Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Jauhkan dari mara bahaya sampai Tuhan di Pekanbaru dengan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kehidupan kami semua, mulai dari terkecil sampai yang tertua di tempat ini Tuhan. Bukalah berkat-Mu bagi kami semua, sebagaimana Abraham yang sudah Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati kami pada saat hari ini. Diberkatilah kami di rumah, diberkatilah kami di ladang. Apapun menjadi bentuk pekerjaan kami, Tuhan sumber berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau pulang dari tempat ini. Antarkan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama Tuhan saja yang kami permuliakan. Minggu-minggu ini Tuhan, Engkau jamah kami, sembunyikan kami di belakang salib-Mu. Tidak kekurangan suatu apapun kami. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Karena kami adalah karena Engkaulah Tuhan gembala kami yang agung. Kamilah domba-domba-Mu, menuntun kami ke rumput yang hijau. Di sanalah Engkau Tuhan membaringkan kami. Tidak kekurangan suatu apapun kami.